Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, semenjak berhasil lepas dari penjajah bangsa asing, Indonesia adalah negara merdeka yang berdiri sendiri tanpa penindasan dan pengaturan bangsa lain. Kemerdekaan juga membuat Indonesia menjadi negara berdaulat. Apa itu maksud berdaulat? Terlebih lagi, bagaimana kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut adalah pemaparan tentang subbahasan, hakikat, dan teori kedaulatan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengertian kedaulatan, terus juga sifat pokok kedaulatan, bentuk kedaulatan, dan teori kedaulatan. Nah, ini adalah 4 pembahasan dalam video kita hari ini. Nah, yang pertama, pengertian kedaulatan. Nah, kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Nah, pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum seperti membuat undang-undang dalam suatu negara dan melaksanakannya dengan segala cara yang tersedia. Maka oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa dan memberikan konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga maksudnya adalah pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat mengandung pengertian bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Gaya pemerintahan seperti ini disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Yang kedua adalah sifat pokok kedaulatan. Nah, sifat pokok kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang memiliki 4 sifat pokok, yakni asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, maksud dari asli artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Maksud dari permanen adalah kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga yaitu tunggal. Nah, sifat pokok kedaulatan tunggal artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan yang lain. Serta yang keempat, tidak terbatas, artinya kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Yang selanjutnya yaitu bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas 2 bentuk, yakni kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Maksud dari kedaulatan ke dalam berarti bahwa bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintah sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik dari darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Contohnya, pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pembahasannya tentang teori kedaulatan. Nah, sebetulnya siapa sih pemegang kedaulatan dalam suatu negara? Benarkah rakyat atau justru pemerintah? Nah, terdapat beberapa pendapat mengenai siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Secara umum, pendapat-pendapat tersebut bersemayam pada beberapa teori-teori kedaulatan dari beberapa ahli kenegaraan yang diantaranya adalah yang pertama, kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah. Teori ini mengajarkan bahwa negara dalam pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu atau causa prima. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil
Tuhan di dunia. Nah, teori ini umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa. Nah, contohnya negara yang menganut teori ini adalah Jepang pada masa lalu dan dengan Kaisar Tenohika sebagai titisan dewa matahari. Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, dalam kedaulatan Tuhan, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan, dan karenanya raja atau pemerintahan selalu benar dan tidak mungkin salah. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kedaulatan raja berada di atas konstitusi. Seorang raja bahkan tidak perlu mentaati hukum moral agama. Nah, di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara yang menghindari homo homini lupus. Teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersama dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara yang diabadikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani. Hal tersebut terbukti melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain Jean Bodin, F. Hegel, G. Zelli, dan Paul Lavan. Nah, pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat. Kemudian, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J. Rousseau. Beberapa pandangan atau pendapat pelopor dari teori kedaulatan rakyat diantaranya adalah yang pertama, Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga adalah John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui pactum iunis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan pactum subjects, yaitu perjanjian antara individu dan wabah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Yang keempat, menurut Montesquieu, seorang ahli dari Prancis, berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang. Kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah, yaitu separation of power. Pemegang kekuasaan yang satu tidak mempengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasaan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan.
dalam suatu negara, sedangkan kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut juga sebagai kekuasaan kehakiman. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.